Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast Ngopi alias Ngobrol Santai Seputar Sipil dari program Departemen Keilmuan dan Kajian BPH MSITB 2025-2026. Podcast ini hadir buat membahas isu-isu teknik sipilan dengan cara yang santai, ringan, dan tetap berbobot supaya ilmu sipil tuh nggak kerasa susah dan jauh dari masyarakat. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dan dekat banget nih sama kita, yaitu dampak sesar Lembang terhadap kehidupan manusia di Jawa Barat. Oke, jadi di sini juga udah hadir bersama kita ada Dr. Nur Aini Rahma Hanifah, STMT, sebagai narasumber, dan saya juga Rahma Aliyah yang akan menjadi moderator pada podcast hari ini. Oke, Ibu mau saya hai dulu ke kamera. Halo, selamat siang semua pemirsa dari podcast Teknik Sipil ITB. Iya, oke, jadi izinkan juga saya menyampaikan CV singkat mengenai Bu Rahma. Bu Rahma telah menempuh pendidikan S1 dan S2 Teknik Geodesi dan Geomatika di ITB, kemudian S3 Earth and Planetary Science Department, Graduate School of Environmental Studies di Nagoya University. Dan juga saat ini Bu Rahma menjabat sebagai Research Group Coordinator, Geohazard Risk and Resilience, dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian bidang kepakaran Bu Rahma ada di Geodesi Geomatika, Geofisika, Gempa, Geohazard Risk and Resilience. Dan juga beberapa penghargaannya itu salah satunya ada United Nations Women International Network for Disaster Risk Reduction tahun 2021 dan Earthquake Engineering Research Institute Hostner Fellowship tahun 2022. Oke, jadi di sini aku sebelum nanya-nanya mau kayak ngasih pengantar dulu nih Bu. Sebagaimana kita ketahui kan Sesar Lembang merupakan salah satu sesar aktif yang berada di wilayah utara Bandung dan juga membentang hingga Kabupaten Bandung Barat dan sampai Subang. Dan keberadaannya itu dekat banget sama kita dan juga dengan kawasan-kawasan penduduk, pusat pendidikan, terus serta infrastruktur yang strategis, menjadikan potensi gempa akibat aktivitas sesar ini menjadi ancaman serius bagi kita semuanya. Terus melalui diskusi ini aku tuh pengen membahas nggak hanya dari sisi geologi tapi juga dari perspektif teknik sipil. Gitu. Oke, kita nanya-nanya santai-santai aja Ibu. Mau nanya terkait mekanisme gempa dan potensi sesar Lembang tersebut. Boleh dong Ibu kayak menjelaskan singkat kayak sesar Lembang itu sebenarnya apa sih? Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum familiar gitu dengan sesar Lembang dan gimana sih mekanisme pergerakannya sebagai sesar yang aktif. Ya, terima kasih Rahma nih, namanya pas banget sama. Jadi Sesar Lembang itu salah satu dari 401 sesar aktif yang ada di Indonesia yang kita petakan tahun 2024 dan juga salah satu dari 82 sesar aktif yang ada di Pulau Jawa. Nah, Sesar Lembang sebetulnya beberapa penelitian tentang Sesar Lembang itu mulai banyak mencuat di publikasi waktu publikasinya Profesor Chia tahun 1968. Entah kenapa sempat agak senyap sampai kemudian mulai cukup intensif itu saat gempa Sesar Lembang magnitudo 3,3 saja terjadi tahun 2011 tanggal 28 Agustus pas hari Lebaran di Kampung Muril dan merusak seratusan rumah. Nah, itu menjadi titik cukup merupakan titik turnover dari Sesar Lembang. Benar-benar banyak kemudian upaya riset dan juga upaya mitigasi yang dilakukan oleh ITB, LIPI dulu sebelum menjadi BRIN terkait dengan Sesar Lembang ini. Nah, dari riset yang sudah cukup panjang ya, terutama sih dulu juga teman S2 saya ngambil tesisnya Sesar Lembang. Tapi ya dari riset-riset yang cukup intensif, termasuk saya juga melakukan riset Sesar Lembang sejak 2011, itu kita memahami bahwa Sesar Lembang ternyata adalah sesar yang aktif. Apa sih sesar aktif dari tadi gitu ya? Sesar aktif itu kita mengatakan sebuah sesar aktif apabila dia pernah bergerak
paling tidak 1 kali dalam 10.000 tahun. Jadi melampaui usia kakek nenek kita, uyut-uyut kita gitu. Makanya seringkali pengetahuan pernah terjadi gempa itu menghilang kalau dia terjadinya di luar masa hidup kita ya, terakhir terjadinya. Tapi kita kemudian dari riset, kalau saya sendiri lebih banyak melakukan riset geodesi dan geofisikanya. Kemudian ada rekan-rekan Pak Dr. Mudrik Daryono misalkan riset geologinya, juga melakukan trenching dan pemetaan detail dengan menggunakan data tanah, data geologi, geofisika, geodesi, remote sensing, citra satelit. Itu kita menyimpulkan baik di peta gempa 2010, 2017 dan 2024 bahwa sesar Lembang ini panjangnya 29 km dari mulai Padalarang melalui jalan tol, kemudian ke daerah Gunung Batu sampai ke daerah Tebing Keraton dan ujungnya di Gunung Manglayang melewati Batu Lonceng. Batu Lonceng itu konon katanya batu lonceng yang menjaga sesar Lembang juga. Kalau sesar Lembang bergerak sangat besar, batu lonceng itu akan berbunyi. Konon ceritanya seperti itu. Nah, itu panjangnya membentang 29 km dari timur ke barat, atau dari barat ke timur. Mekanismenya sebetulnya ada beberapa pendapat. Nah, kalau pendapat yang pendapat yang kekinian itu dari bukti-bukti ini ya, bukti-bukti geologi, geodesinya, dia bergeraknya adalah sesar mengiri. Sesar mengiri strike slip. Jadi dia dominan strike slip walaupun dia juga ada komponen naiknya atau ada komponen normalnya. Memang kalau sebuah sesar aktif itu dia bukan sebuah bidang yang dipotong rapih gitu. Jadi memang si mekanismenya tuh banyak mekanisme yang dia campuran. Ada aspek thrustnya, ada aspek naiknya, tapi juga dia ada aspek strike slipnya. Nah, kalau kami mungkin yang tanda-tanda yang terlihat dia jelas itu dari geologi, misalkan terlihat offset sungai. Dari geodesi kita bisa menangkap pergerakan lateralnya. Jadi strike slipnya itu bisa kita record dari data GPS, dan data GPS ini sudah kita mulai ukur sejak 2008 sampai ke ini juga kita lagi pasang pemantauan di sesar Lembang, termasuk ada seismometer, ada GPS-nya. Jadi sampai sekarang kita masih monitor pergerakannya, yang memang sangat terlihat itu pergerakan lateralnya. Jadi strike slipnya itu sangat terlihat. Mekanismenya sendiri kalau saya mungkin akan bilangnya dia oblik, walaupun kalau di buku Pusgen kita menuliskannya dia strike slip dengan slip rate atau sesa atau pergerakan yang terkunci sekitar 4 mm per tahunnya. Dan itu kalau secara paleoseismologi teman-teman geologi itu menemukan jejak terakhir terjadi gempa besar di sesar Lembang yang magnitudenya lebih dari 6 itu 500 tahun yang lalu dan 2000 tahun yang lalu. Kemungkinan periode ulangnya itu di 160 sampai 670 tahun. Nah, itu yang data-data di antara data-data yang kemudian kita ketahui. Pun juga dia dippingnya itu ke arah Bandung atau ke arah utara, itu pun juga masih menjadi perdebatan. Beberapa data-data mensuggest dia dipping ke arah Bandung, beberapa data-data lainnya mensuggest dia dipping ke arah utara. Jadi lagi kita coba lihat kembali, karena nanti dampaknya akan signifikan ya kalau dia dipping ke arah Bandung atau dipping ke arah utara. Sama-sama signifikan, tapi ya dampaknya akan lumayan beda di seismic hazardnya kalau tergantung dari dippingnya ke arah mana. Tapi paling nggak pengetahuan kita sejauh ini sudah semakin berkembang untuk sesar Lembang, salah satu sesar aktif yang banyak distudi, walaupun juga misterinya masih banyak yang perlu kita pelajari lagi. Berarti emang sesar Lembang ini jadi banyak topik yang sedang diteliti juga sama orang-orang gitu ya? Iya, betul. Sudah banyak diteliti, tapi pertanyaan risetnya masih tetap banyak lagi. Iya. Semakin detail memang kita jadi semakin bertanya-tanya ya. Iya, benar. Gitu. Keaktifannya juga terakhir ada gempa di sesar Lembang tanggal 6 Februari kemarin di sisi timur. Tahun kemarin bulan Agustus ada gempa di sisi barat
Saya tuh suka kebalik sisi timur dan barat. Yang kalau yang kemarin Februari itu di daerah Gunung Manglayang, berarti di sisi timur ya. Kemudian kalau yang bulan Agustus tahun kemarin itu di sisi barat di daerah Bojongkoneng dekat-dekat Ngamprah, itu sebelah barat berarti ya, daerah Padalarang sana. Tadi yang terakhir itu mengakibatkan gempa sebesar berapa magnitudo, Bu? Kalau potensi dari sesar Lembangnya sendiri, kalau kita mengukur panjangnya 29 km dengan kedalaman bisa mencapai 10-20 km dan slip rate-nya 4 mm per tahun. Kalau kita ambil recurrence time-nya sekitar 500 tahun, berarti dia berpotensi memicu gempa dengan magnitudo 6,5 sampai 7. Wow, itu gede banget ya. Karena magnitudo itu kan diukur dari dimensinya ya. Jadi kita hitung dimensinya berapa, dari panjang, kedalaman, kemudian dia kira-kira akan bergeraknya berapa. Nah, itu yang kemudian menjadi manifestasi dari kekuatan gempa yang mungkin terjadi di sesar Lembang itu. Nah, itu yang kita khawatirkan kalau dia sampai magnitudo 6 atau 7, jangankan 6 atau 7 ya. Gempa 3,3 aja tahun 2011 ternyata merusak di sesar di Kampung Muril. Gempa Cianjur 5,6 juga ternyata merusak. Jadi kita juga wah ini kalau gempanya dangkal, pemukimannya padat, tapi bangunannya mungkin nggak terlalu kuat. Terus kondisi tanah di Jawa Barat itu kan agak lebih fragile ya. Jadi itu menjadi tantangan yang cukup besar karena mungkin jangankan gempa yang besar gitu, gempa yang sedang aja bisa jadi juga merusak gitu buat kita di Bandung. Oke. Kalau buat karakter gempanya sendiri itu gimana, Bu? Karakter gempanya itu ini karakter dari sisi apanya ya? Dari dari sisi apa aja nih, Bu, yang masalah boleh? Jadi kalau karakter gempa itu kan kalau gempa itu dia pergerakan yang mendadak dari dalam bumi yang terjadi di sebuah bidang gempa itu yang kita katakan dengan sesar atau patahan. Nah, kalau misalkan dia terjadinya di darat, gempa yang dangkal dan dia ke permukaan, itu biasanya bisa terjadi surface rupture atau pergerakan permukaan. Nah, beberapa sesar aktif itu dia menimbulkan pergerakan permukaannya. Seperti misalnya di gempa Palu tahun 2018 itu surface rupture-nya sampai 5 meter. 5 meter itu jadi benar-benar kelihatan tuh bergerak di bagian atas, bergerak betul-betul 5 meter. Kelihatan rumah bergeser, sungai bergeser, jalan bergeser, pematang sawah bergeser. Itu kita bisa lihat 5 meter dan kalau kita pakai foto udara atau citra satelit kelihatan tuh membentang. Kalau sesar Palu Koro itu kan 75 km ya. Di sepanjang kota Palunya itu 5 meter rata-rata pergeserannya. Jadi itu bisa kita lihat. Jadi bisa jadi ada surface rupture. Kalau di kasusnya sesar Lembang, surface rupture yang mungkin terjadi itu kalau misalkan dia kekuatannya 6,5 sampai 7, mungkin dia surface rupture-nya 1 sampai 2 meter. Gitu. Nah, itu yang bisa jadi terjadi di permukaan. Nah, selain surface rupture, itu juga akan terjadi goncangan gempa, dan goncangan gempanya ini goncangan gempanya ini akan tergantung dengan jarak ke sumber gempa dan jenis tanahnya juga. Jadi kalau kita ukur kalau terjadi gempa di sesar Lembang, dia bisa goncangannya itu terasa tidak hanya di Lembangnya aja, tapi dia juga bisa terasa di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Subang, Kota Sumedang gitu. Jadi Sumedang itu kabupatennya. Jadi bisa dirasakan di 5-6 kabupaten kota dan bisa berdampak di 5-6 kabupaten kota tersebut. Pun gempa juga bisa menyebabkan bahaya sekundernya. Jadi bisa mengakibatkan longsor terjadi kalau di kasusnya Bandung. Kalau kita kan bukan di pesisir ya. Kalau di pesisir bisa memicu tsunami. Tapi kalau di kawasan pegunungan itu bisa memicu longsor, bisa memicu. Nah, ini juga masih bisa memicu likuifaksi atau enggak? Ini masih menjadi pertanyaan banyak orang dan juga masih dirisetkan. Dan juga bisa memicu bahaya-bahaya sekunder lainnya. Nah, itu yang karakter dari gempa itu ada dampak primernya, ada dampak sekundernya. Gitu.
Terus kalau misalnya ya nauzubillah gitu ya Bu, tapi misalnya terjadi gempa yang signifikan, skenario dampaknya bagi masyarakat Bandung Raya itu gimana? Nah, kalau dampak yang signifikan itu, misalkan kita pakai skenario yang kita skenario yang agak buruk ya. Kalau misalkan dia sesar Lembang itu magnitudenya 6,5 sampai 7. Itu bisa waktu gempa Jogja masih SD ya. Gempa Jogja itu 2006. Baru lahir. 2006 baru lahir. Kalau yang gempa baru-baru gempa Cianjur tapi 5,6 ya magnitudenya. Antara 5,6 sama 6,5 walaupun angkanya ditukar, tapi dia kekuatannya itu berkali-kali lipat. Jadi si perbedaan tenaganya itu logaritmik. Kalau misalkan terjadi goncangan gempa, mungkin sekarang kita Rama pernah merasakan gempa mungkin ya? Pernah dulu pas SD. Pas SD. Tapi yang kecil-kecilan doang gitu, getar pelan gitu, terus udah. Getar pelannya yang kayak gimana? Kayak kan itu pas lagi sekolah, pas lagi SD, ngerasa ya sekolahnya goyang bentar, terus disuruh keluar kan ke lapangan gitu, ngumpul di lapangan, terus udah hilang. Udah gitu doang. Tahun kelas berapa? Pas kayaknya kelas 3 SD gitu. Kelas 3 SD itu berarti 9 tahun ya. 2013 berarti gempanya. Iya. 2013 ada gempa apa? 2015 mungkin. Mungkin udah lupa juga, apakah pas SD gitu. Pas SD. Lagi lokasi di mana? Di Cikarang, di Kabupaten Bekasi. Di Cikarang, Bekasi. Di Cikarang, Bekasi tahun segitu ada gempa yang cukup besar berarti ya. Saya ingatnya kalau 2015 ada gempa di Tasik di selatan, itu memang cukup terasa sampai ke Bandung, Jakarta. Mungkin juga bisa jadi ada kejadian yang lain, tapi sepanjang 10-20 dekade ini kalau di Jawa Barat memang belum ada kejadian gempa yang sangat besar sekali ya. Nah, jadi kekuatan sesar Lembang itu sampai kita sulit berdiri. Itu bisa mengakibatkan kita sulit berdiri, sehingga memang kita perlu berpegangan. Dan kalau si bangunannya itu nggak punya tulangan, bisa jadi cepat rubuhnya. Kalau punya tulangan mungkin dia rusak, kaca jendela mungkin pecah, barang-barang mungkin berjatuhan. Akan cukup kuat lah, goncangannya itu akan cukup kuat, mungkin selama 20 detik sampai 1 menit. Tapi dari situ kemudian bisa terjadi gempa susulan. Nah, gempa susulan itu biasanya ada setiap jam. Jadi nanti baru berapa menit, kalau di kita kan kerasanya kayak cepet ya, baru berapa menit ada gempa susulan, baru berapa menit ada gempa susulan. Semakin besar kekuatan gempanya, gempa-gempa susulannya juga akan semakin banyak. Waktu gempa Cianjur pun begitu, 5,6, tapi dia juga ada gempa susulannya cukup banyak. Nah, yang kita khawatirkan, kita belum, jadi saya beberapa kali ikut dalam diskusi rencana kontingensi ya, akibat sesar Lembang, baik di Kabupaten Bandung, Jawa Barat maupun di Kota Bandung. Kita belum punya skenario yang detail, jadi masih skenarionya itu skenario general gitu. Skenario, oke, goncangan terjadi mungkin akan sangat kuat, kita akan sulit berdiri. Jadi kalau kita berada di ruangan yang banyak lemarinya, mungkin lemari ini jatuh kena saya, mungkin pot juga kena saya. Jadi mungkin kena saya ini kaca, nggak tahu nanti pecah atau lumayan kerasa atau enggak. Ini nggak tahu nanti bakal jatuh atau enggak. Tapi sebenarnya skenario terburuknya itu adalah yang pernah kita diskusikan ya. Misalkan kalau di sebelah ITB kan ada Batan. Di Batan itu ada reaktor nuklir ya. Nah, itu kalau misalkan reaktor nuklirnya sampai tidak stabil dan pecah gitu. Nah, itu juga di BRIN, sekarang Batan jadi BRIN, itu lagi kita perkuat lagi untuk mitigasinya. Atau misalnya jalan kan, kalau misalkan ada gempa itu juga bisa terjadi ada lateral movement, ada pergeseran lah yang terjadi ya. Termasuk selain goncangan tadi ada pergeseran-pergeseran, nah itu bisa merusak jalan, jadi jalan mungkin akan sulit dipakai. Jembatan bisa jadi ada yang putus atau ada yang tetap berdiri. Tiang-tiang listrik itu mungkin banyak yang berjatuhan. Di Jepang itu sampai tiang listrik dipindahkan ke underground, saking mereka menghindari tiang listrik jatuh saat gempa. Nah, itu tiang listrik kalau misalkan jatuh, terus misalkan begitu tiang listrik jatuh,
kan si tali listriknya putus, bisa jadi putus ya. Begitu tali listrik putus bisa memicu kebakaran atau enggak. Kemudian kalau misalkan terjadinya di jam makan siang, di Tokyo tahun 1923 itu gempa terjadi pas jam makan siang, orang lagi nyalain kompor, pada berjatuhan tuh apinya, material masaknya, sehingga kemudian terpiculah kebakaran, ditambah ada ada typhoon, jadi dikatakan terjadi storm fire di Tokyo karena itu habisnya bukan karena goncangan murni ya. Kalau terhadap goncangannya sebenarnya rumahnya nggak terlalu apa-apa, tapi kebanyakan rumahnya itu rusak karena kebakaran yang kemudian terjadi. Nah itu yang dampak-dampak sebenarnya. Kalau ini kan dampak-dampak sekunder ya, akibat dari goncangan itu. Apa sih yang mungkin terjadi akibat dari pergerakan permukaan, apa sih yang kemudian bisa terjadi. Nah itu yang kajian sangat detail mikronya itu belum ada. Mungkin kalau di kita kajian risikonya itu sampai ke kita mengidentifikasi jumlah bangunan sebarannya seperti apa, kemudian ada fragility curve yang kemudian kita pakai dari sipil, dan kita estimasi kira-kira kalau misalkan bangunannya infill frame atau masonry dikasih kekuatan goncangan sekian, PGA sekian, maka dia akan rusaknya seberapa mungkin dia akan rusak sekian persen gitu. Nah sampai ke situ yang bisa kita petakan, tapi yang sangat detail itu juga skenario detail itu juga bisa subject to riset lebih lanjut. Kalau misalnya kayak dampak gempanya ke infrastrukturnya sendiri itu gimana sih Bu? Kayak dari gempanya itu gimana dia kekuatannya itu bisa merusak bangunan atau sekolah apa segala macam? Jadi kalau pemerintah kan sebetulnya mengeluarkan SNI 1726 ya, 1726 terakhir tahun 2019. Sekarang lagi dengan launchingnya peta gempa 2024 lagi direvisi SNI-nya. Jadi SNI yang kita punya untuk bangunan gedung tahan gempa itu 1726 2019, sebelumnya 2012, sebelumnya lagi 2002, dan selain untuk bangunan gedung ada juga untuk beberapa infrastruktur seperti bendungan dan sebagainya. Nah kalau di SNI sebetulnya SNI itu sudah mengakomodir kemungkinan goncangan yang akan diakibatkan pada sebuah bangunan atau infrastruktur. Jadi kalau saya malah sebenarnya kalau misalkan ini dibangun oleh pemerintah, misalkan sebuah jembatan atau sebuah infrastruktur dibangun oleh pemerintah yang baru dan mengikuti kode terakhir, kalau menurut saya sih dia sudah mendesain infrastrukturnya di atas goncangan yang mungkin diterima oleh bangunan tersebut. Sebetulnya kan kalau misalkan dia menerima goncangan itu kan dia menerima gaya bangunannya. Jadi PR-nya adalah gimana bangunan itu bisa menyerap dayanya tanpa merusak kemampuan dia berdiri gitu, ibaratnya seperti itu ya. Nah itu di SN itu sudah diatur. Jadi dan pun diatur ini kita kalau di kementerian itu untuk peta gempa, untuk dasar peta gempa yang digunakan untuk bangunan infrastruktur ada beberapa jenis periode ulang yang digunakan untuk desain. Kalau untuk bangunan-bangunan biasa mungkin kita pakainya 10.000 dalam 50 tahun, 10% dalam 50 tahun. Jadi kemungkinan terjadi gempa dalam 500 tahun. Tapi kalau untuk infrastruktur yang lebih kritis itu akan lebih panjang periode ulangnya, misalkan 2.500 tahun atau 10.000 tahun. Nah semakin panjang periode ulangnya maka kemungkinan goncangannya yang bisa terjadi semakin besar. Artinya si infrastruktur tersebut didesain lebih kuat lagi. Nah sekolah itu dia dibangun harus memenuhi lebih kuat, kalau nggak salah 1,5 kali lipat dari bangunan biasa secara peraturan kementerian ya. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah pada saat bangunan itu dibangun sebelum 2002 misalnya, kan sebelum 2002 itu ada SNI yang baru 2002, habis itu ada SNI baru lagi 2019. Sekarang lagi mau ada SNI baru lagi. Apakah bangunan ini direvaluasi ulang untuk kemudian dilakukan retrofit? Nah banyak kejadian nyata nih di Cianjur yang sekolah yang rusak, itu ada ratusan sekolah yang rusak. Gempa Lombok tahun 2018
2000 sekolah rusak. Gempa Palu 2018, 2000 sekolah rusak. Gempa Tasik tahun 2009, 1000-an sekolah rusak. Jadi pertanyaan juga gitu buat saya juga ya, ini sekolah itu seperti apa dibangun kok dia rentan sekali gitu, mudah sekali jatuh. Walaupun saya terlibat juga ya di evaluasi Satuan Pendidikan Aman Bencana tahun 2019. Jadi kalau terkait aspek infrastruktur sekolah itu ada perubahan kewenangan dari Kementerian PUPR ke Kemendikbud untuk membangun, saya lupa persisnya di tahun berapa. Kemudian setelah 2018 kewenangan itu kembali ke PUPR, tetapi khusus untuk sekolah yang terdampak bencana dan sekolah di wilayah 3T. Sesar Lembang kan bukan 3T, tapi kalau jalan ke Sesar Lembang bisa kelihatan lah, wah ini sekolahnya kalau ada gempa gimana ya nasibnya. Itu kita juga agak deg-degan gitu. Yang di sekolah di Bandung juga kan ngelihat nanti gimana ya, kuat apa enggak gitu. Nah itu yang sebetulnya setiap kali sebuah kode baru itu diluncurkan maka perlu ada evaluasi ulang kemampuan bangunan tersebut menahan beban gempa sesuai dengan pengetahuan terakhir. Kalau misalkan ternyata dia nggak kuat maka perlu dilakukan upaya retrofitting. Nah itu yang PR terbesar kita tuh di situ. Nah waktu kita meluncurkan peta gempa 2024, PUPR sekaligus juga mengeluarkan peraturan SNI untuk retrofitting dengan ekspektasi bahwa begitu peta gempa dikeluarkan ada evaluasi ulang, kemudian sudah dikasih juga panduannya untuk retrofittingnya. Tapi implementasinya tentunya susah. Aku tadi retrofitting itu apa ya? Belum dengar. Retrofitting itu perkuatan. Jadi perkuatan bangunan. Kalau misalkan kita punya bangunan nih, bangunannya nggak punya tulangan misalnya, nggak punya ikatan, berarti kalau ada goncangan kan nggak ada tulangan, nggak ada ikatan, dia akan mudah runtuh. Nah di retrofit atau diperkuat, gimana caranya kalau bangunan tanpa tulangan atau tanpa ikatan diperkuat supaya dia saat terkena goncangan 0,1 G misalkan. Enggak familiar nggak dengan G-an? Belum sih tapi apa Bu? Jadi kalau di gempa itu kan kita kekuatan gempanya kita pakai istilah magnitudo. Jadi mungkin yang sering kita dengar, ada gempa magnitudo 5, magnitudo 6 itu kekuatan gempanya. Apa yang kita rasakan itu pakai skala intensitas. Nah, intensitas itu kalau secara global dan di Indonesia juga kita mengadopsinya MMI. Jadi misalkan skala intensitas itu dari 1 sampai 12 MMI. Dikasih warna. Jadi kalau dapat berita nih dari BMKG, nanti biasanya BMKG ngeluarin peta intensitas, ada gambar bintang itu pusat gempanya, nanti ada tulisan magnitudonya berapa, terus ada warnanya dari mulai biru, hijau, kuning, merah. Nah warna kuning itu intensitas 6. Biasanya kita patokan paling gampangnya begitu kuning intensitas 6, ada penduduk di sana biasanya ada kerusakan. Kalau untuk Indonesia ya, jadi Indonesia itu intensitas 6 itu mulai ada kerusakan. Bahkan kayak gempa Cianjur itu intensitas 5, hijau. Nah hijau itu juga kalau hijau gempanya dangkal, ada penduduk, itu juga biasanya udah mulai ada kerusakan. Kalau udah ngelihat oranye itu intensitas 7, dia 0,2 G. Kalau itu sih udah pasti ada kerusakan berat. Bahkan di luar negeri itu kebanyakan desain itu sampai intensitas 6. Jadi intensitas 6 itu dia pasti berdiri. Tapi begitu udah intensitas 7, maka kemungkinan memang akan rusak. Dimanapun intensitas 7 itu akan rusak, tandanya oranye. Kalau merah, intensitas 9, nah itu rusak berat. Kalau di Indonesia rusak berat itu artinya rubuh berjajaran. Kayak di gempa Lombok itu dikasih merah, memang wah satu kampung tuh rusak gitu. Rusaknya benar-benar ambruk gitu, maksudnya benar-benar rusak parah. Nah itu yang kalau misalkan untuk orang sipil kita melihatnya nilai G-nya, nilai gravitasinya berapa, karena nanti kita akan pakai persamaan gaya ya. Nah kita lihat G-nya itu berapa. Kalau intensitas 6 itu dia 0,1 G. Nah dia misalkan mampu nggak bangunan ini menahan beban 0,1 G. Beberapa bangunan dia didesainnya bisa menahan 0,2 G. Berarti bangunan ini didesain untuk bisa menahan goncangan gempa sampai 0,2 G.
Ternyata dengan peta gempa terbaru jadi 0,3 G ini. Berarti kita harus ngasih perkuatan. Gimana caranya si bangunan ini, walaupun dia terkena goncangan 0,3 G, dia tidak akan langsung rubuh. Kalau menurut Prof. Iswandi, bangunan tahan gempa itu bukan yang tidak rusak, tetapi yang tidak langsung rubuh. Jadi yang dihindari adalah bangunan itu sebisa mungkin boleh rusak, tetapi tidak boleh langsung rubuh. Nah itu perkuatan itu gimana caranya supaya dia retrofit tadi itu adalah perkuatan, gimana caranya bangunan ini bisa menahan beban gempa sesuai dengan kemungkinan beban gempa yang dialami di lokasi tersebut. Caranya macam-macam lah. Tapi perkuatan itu retrofit itu seperti itu. Ada faktor lain gak Bu selain kayak misalnya tadi yang bangunan yang belum sesuai dengan standar SNI terbaru, ada nggak faktor lain yang bisa bikin bangunan tersebut tuh lebih rentan terhadap gempa? Nah, yang bisa bikin bangunan rentan terhadap gempa sih biasanya kita ngelihatnya ada 3 hal ya, paling tidak ada 3 hal. Pertama, lokasi bangunan tersebut ada di mana. Kalau bangunan tersebut ada persis di atas patahan, itu secara engineering akan jauh lebih susah. Kebanyakan akan bilangnya itu dihindari aja gitu. Tapi ternyata waktu saya ke Amerika, ada juga ternyata ini lapangan olahraga Universitas Berkeley itu dilewati patahan. Tapi dia bikin bangunannya mengakomodir supaya bisa bergerak. Kan secara rekayasa jadi sangat luar biasa ya. Jadi dia memang lintasan gempanya di sini diakomodir lah supaya dia bisa bergerak mengikuti pergerakan gempanya. Tapi kalau secara umum kan kalau kita mendirikan bangunan di atas patahan atau ada jembatan di atas patahan, kalau dia sampai bergerak surface rupture, ya pasti dia akan tergeserkan gitu, akan tergeserkan. Jadi upaya rekayasanya ini jauh lebih sulit kalau kemudian harus mengikuti pergerakan sesarnya. Tapi dengan teknologi sekarang sebetulnya itu dimungkinkan. Jadi gimana caranya nih kalau misalkan bergerak ya udah nanti satu sisi ikut bergerak ke kiri, satu sisi lagi ikut bergerak ke kanan, atau kalau satu sisi naik satu sisi turun ya dia akan mengikuti pergerakan tersebut. Jadi itu dikasih ruang untuk dia bisa bergerak. Jadi yang pertama tadi lokasi rumahnya ada di mana. Selain di atas lereng, misalkan selain di atas sesar aktif, misalkan dia di lereng yang benar-benar lereng lebih dari 45 derajat misalnya, yang rawan longsor. Nah, kan kalau misalkan ada kejadian gempa itu bisa memicu longsor ya. Jadi itu akan sulit gitu secara lokasi. Atau rumah yang benar-benar ada di pesisir yang kayak 110 meter aja udah pantai gitu. Nah, padahal kalau misalkan ada gempa bisa memicu tsunami. Kan berarti si rumah ini nih secara posisi menantang ya gitu. Nah itu yang perlu dipikirkan, berarti nggak cuma gempanya tapi harus dipikirkan juga tsunami-nya. Sama kayak yang di lereng, yang perlu dipikirkan bukan cuma gempanya tapi termasuk dengan si kemiringannya. Yang kedua adalah jenis tanah. Nah si jenis tanah itu ada jenis tanah yang dia di batuan keras, ada yang di batuan lunak, ada yang di sedimen misalkan yang unconsolidated. Misalkan sedimen yang unconsolidated itu apa? Sedimen yang dia tidak terhubung secara rapat. Nah kalau misalkan ada berada di daerah tanah yang sedimen atau tanah yang lunak, maka dia bisa mengalami amplifikasi goncangan. Jadi kalau harusnya kita merasakan goncangan segini aja, wah bisa jadi 10 kali lipat misalnya, atau bisa jadi sekian kali lipat karena kondisi tanahnya. Jadi kondisi tanah itu juga bisa berpengaruh ya, selain dari kondisi bangunannya itu sendiri. Yang ketiganya apa ya? Udah segitu aja juga nggak apa-apa. Terus kalau misalnya ada gempa gitu, risikonya terhadap jaringan transportasi dan utilitas publik di Bandung Raya itu gimana? Nah kalau terhadap jaringan jalan dan utilitas publik, jalan tentunya bisa rusak. Jalan bisa rusak, jembatan kalau jembatannya ada kerentanan tertentu bisa jadi runtuh. Mudah-mudahan sih enggak ya, karena jembatan-jembatan di kita kan relatif agak baru-baru kan. Kalau misalkan ada utilitas, ada pipa, jalur pipa atau jalur air, pas dia terkena goncangan dan waktu terkena goncangan dia rupture misalnya,
berarti bisa terjadi kebocoran air, listrik mati. Biasanya sih listrik pasti mati. Begitu kalau ada gempa besar itu listrik pasti mati, air pasti mati. Di sebagian besar kejadian gempa besar itu seperti itu. Jadi memang perlu antisipasi nih, listrik mati, air mati. Dan listriknya mati pun kalau misalkan listrik matinya karena kabelnya putus atau ada tiang jatuh atau ada mana, berarti kan harus diperbaiki dulu ya, bisa makan waktu agak lama. Kalau misalkan air juga, misalkan ada pipa bocor atau apa, berarti kan dia mungkin ada beberapa saluran air yang terhambat gitu. Tapi itu memang bisa jadi ada dampak ke arah sana juga. Kalau misalnya tadi kan Ibu juga sempat ngomong tentang yang kondisi tanahnya gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa daerah di Bandung yang tanah itu tanah lunak. Nah itu gimana kondisi tanah yang tanah lunak itu bisa memperkuat dampak gempanya itu? Tanah lunak itu memperkuat kondisi gempa karena faktor amplifikasi tadi itu ya. Jadi kalau di Bandung itu kasusnya adalah Bandung itu Danau Purba, bekas Danau Purba ya, cekungan Bandung kan kita bilangnya, cekungan Bandung, bekas Danau Purba. Ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa si Danau Purba ini dari mulai Dago atasnya Simpang sampai ke titik nolnya itu di Gedebage. Makanya Bandung Selatan selalu banjir sampai ke selatan gitu. Nah itu kalau misalkan kita yang gampang dari ITB itu kan dari Simpang lah, katanya sih dari Kimia Farma. Dulu ada Kimia Farma di atas Dago. Tarik aja, air kan pasti datar ya. Tarik aja datar se-Bandung. Nah itu adalah bekas Danau Purba Bandung. Berarti kira-kira mulai perimeternya seperti itu. Yang kedua, Bandung itu dikelilingi oleh pegunungan. Karena kita juga merupakan kaldera tua ya. Jadi letusan dari Gunung Sunda Purba. Artinya kita satu punya material yang soft dari Danau Purba. Kalau dari danau itu kan pasti dia material tanahnya lunak ya. Ditambah ada material dari letusan gunung api. Nah itu biasanya kita katakan aluvial, dan itu juga soft. Jadi kita punya soft dari danau, punya soft dari material gunung api. Jadi kita punya double soft nih di Kota Bandung. Nah kalau kita membayangkan cekungan Bandung ini diisi bubur, terus kita taruhlah bangunan-bangunan di atas itu, terus kita kasih guncangan. Kalau misalkan kita kasih agar di cekungan itu ya, kita kasihnya agar, terus kita goyang-goyang, atau kita kasihnya batu, terus kita goyang-goyang, terus kita kasih bubur, terus kita goyang-goyang, pasti bubur kan kebayang akan lebih kegoyang. Dan kalau misalkan si material tanahnya itu menjadi unconsolidated, jadi tanah itu begitu dia digoyang-goyang, kalau sedimen lunak ya, dia pori-porinya akan terbuka, terus dia jadinya lunak. Kalau ada air dia jadinya ambles gitu. Jadi material bangunan yang ada di atas tuh bisa jadi ambles ke tanah juga, karena si tanahnya begitu digoncang dia jadinya lunak, menjadi kehilangan daya dukungnya gitu. Karena pori-porinya jadi ini. Nah itu yang gambarannya kurang lebih seperti itu. Gitu. Berarti kalau misalnya wilayah-wilayah tertentu yang kerusakannya itu lebih parah, berarti bisa juga disebabkan dari kondisi tanahnya ya? Iya, bisa jadi dari kondisi tanahnya juga. Gitu. Ada nggak Bu area-area yang kayak butuh perhatian lebih di area Bandung sini? Nah, itu lagi kita risetkan ya, termasuk kalau kita itu kan bisa menghitung ini, kalau misalkan tanahnya lunak itu dia kecepatan rambatnya tuh lebih lambat ketimbang yang batuannya keras, kecepatannya lebih cepat. Itu bisa kita petakan sebenarnya dengan metode geofisika. Geofisika bawah permukaan ya, kita katakan ya, subsurface geophysics. Nah itu bisa kita petakan. Yang kemarin juga waktu di Kampung Nuril yang ada kok magnitudenya 3,3 aja, tapi yang rusak bisa sampai 100 rumah gitu. Itu juga kita kemarin bikin subsurface surveinya. Oh ternyata memang di sana tanahnya lunak gitu, sehingga dia teramplifikasi
di daerah Kampung Muril ini. Nah mungkin untuk persisnya di mana aja itu masih lagi proses risetnya, tapi kurang lebih misalkan area seperti Gedebage yang dia dulu kan ya titik terendahnya kita Surabaya. Nah biasanya kalau dulunya daerah rawa-rawa, nah itu lunak tuh dari si tanahnya karena kan bekas-bekas sawah. Antapani misalkan Arcamani. Jadi yang daerah-daerah yang dulunya sawah itu daerah yang sebenarnya dia agak soft tanahnya. Tapi secara umum sih memang Bandung, terutama Bandung Selatan itu amplifikasinya mungkin akan cukup besar. Walaupun tidak tertutup kemungkinan beberapa daerah di atas sesar Lembangnya juga bisa mengalami amplifikasi seperti di Kampung Muril ya. Nah, karena Kampung Muril udah ngalamin tahun 2011. Nah, itu yang prosesnya masih lagi dirisetkan. Tim BRIN ikut dalam risetnya, rasanya sih tim ITB juga melakukan risetnya. Oke, tadi kan kita udah bahas gempa, dampaknya ke infrastruktur dan segala macam. Kalau buat ke sosial ekonominya ada nggak Bu dampaknya? Kalau ke sosial ekonominya itu begitu terjadi gempa itu, ini konteks gempa merusak ya, bukan konteks gempa yang kecil. Kalau misalkan gempanya besar sehingga dia merusak rumah tinggal atau merusak sekolah atau merusak kantor pekerjaan kita, maka tentunya kehidupan kita akan terganggu ya. Jadi kehidupan sosial kita akan terganggu, secara ekonomi pun mungkin yang harusnya kita nggak menyiapkan pengeluaran untuk kondisi kedaruratan, jadinya tiba-tiba ada pengeluaran besar mendadak yang harus kemudian dilakukan. Perekonomian juga mungkin akan terhenti dan terganggu karena mungkin akan juga berdampak ke pasar-pasar, ke sekolah, mungkin sekolah juga tidak bisa berfungsi. Ya beberapa sekolah kayak kasus gempa signifikan di Lombok atau Palu, Cianjur, itu sekolah nggak bisa berfungsi, pasar juga berhenti sementara, rumah sakit juga cukup terganggu. Nah itu yang mungkin bisa mengganggu aspek sosial ekonominya karena saat gempa besar terjadi dan merusak, disitulah kemudian dia bisa mengganggu kehidupan sosial ekonomi kita. Kalau misalnya gempa yang besar banget gitu, pemulihan pasca bencananya lama banget gak sih? Kira-kira berapa rentang waktunya? Nah itu yang kemudian kita katakan, itu yang kemudian muncul dengan istilah resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan seseorang atau sebuah komunitas atau sebuah kota atau sebuah negara untuk cepat bangkit dari sebuah tragedi. Misalkan kalau Rahma putus cinta, berapa lama bisa move on? Nah itu juga konsep resiliensi nih buat Rahma. Sama buat di sini juga kita nggak punya standar berapa lama dia bisa recover. Itu akan sangat tergantung dari kemampuan kota, komunitas, dan individu untuk kemudian bisa bangkit kembali. Jadi dia sebuah sistem itu nggak hanya pemerintah sendiri, tapi dia ada pemerintahnya juga kan berlayer-layer ya. Ada pemkotnya, ada kelurahannya, ada desanya, ada warganya itu sendiri. Nah kalau kita melihat penting pemulihan itu dari dua sisi, dari individu, dari komunitas yang terkecil, dan juga dari sisi pemerintahannya. Nah kalau misalkan kota Bandung, kalau misalkan kita bicara Sesar Lembang misalnya, Sesar Lembang itu dia tidak hanya akan berdampak ke Kota Bandung aja atau hanya ke Kabupaten Bandung Barat aja, tapi Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Sumedang, Subang itu akan terdampak. Artinya kan yang terdampak ini cukup banyak ya, walaupun masih dalam satu provinsi lah. Tapi provinsi Jawa Baratnya juga kan ada di Bandung. Berarti kan pemerintahan provinsi karena ada di Bandung juga akan terdampak. Nah itu yang seberapa cepat pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan individu warganya bisa cepat bangkit. Sebetulnya kalau ada perencanaan lebih awal untuk rencana pemulihan, itu akan membantu. Kalau misalkan terjadi gempa di saat pemerintah belum siap,
kan pasti chaos ya, pasti chaos, belum ada rencana. Punya tabungan seberapa nih? Kan kalau membangun kembali perlu punya tabungan kan. Kalau nggak punya uang kan harus nyari dulu nih uangnya. Kalau ada uangnya kan, nih aku punya uang segini tinggal benerin aja. Tapi realitanya kan nyari uangnya juga nggak mudah ya. Jadi sebetulnya seberapa cepat bisa pulih itu pertama adalah pasti yang perlu dipulihkan dulu adalah infrastrukturnya. Minimal tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas, dan tempat kita bisa makan. Artinya kan pasar itu harus dipulihkan cepat nih, karena kalau nggak ada makanan, orang jadi kelaparan, orang jadi emosi. Nah disitulah penjarahan terjadi. Jadi banyak faktor-faktor yang tidak berdiri sendiri ya, tapi dia saling terkait satu sama lain. Makanya kita katakan ini bisa menjadi systemic risk. Systemic risk itu risiko sistem, jadi kerusakan sebuah sistem itu sangat bisa terjadi. Nah kalau misalkan kerusakan sistem itu bisa dicegah, maka pemulihan itu akan bisa berlangsung semakin baik. Tapi kalau misalkan semuanya chaos, leadershipnya hilang, kita mau ngapain dulu nih, wah keluarga saya juga terdampak, nggak bisa deh mikirin kota apalagi provinsi misalnya, itu kan leadership kotanya jadi hilang ya. Nah itu leadership, kemudian kemampuan ekonomi, kemampuan sumber daya. Sumber daya itu nggak mesti sumber dayanya berasal dari kita aja, tapi misalnya kalau Bandung udah punya sekarang itu ada beberapa inisiasi ide untuk punya sister city misalnya. Kalau Bandung terjadi apa-apa nanti akan dibantu nih dari entah mana, Kuningan, Cirebon, ini ngarang aja ya. Tapi kalau misalkan kita punya daya dukung, punya kerjasama yang baik dengan yang tetangga-tetangga sebelah, oke nih, nanti bisa datang bantuan dari mana yang terkoordinir. Nah itu bisa membantu proses pemulihan. Tapi pada intinya sih proses pemulihan itu satu, memulihkan sandang pangan papan. Jadi kalau rumah-rumah nggak ada kan dibangunkan huntap ya. Terus ini orang-orang yang terdampak mau ditaruh di mana? Nah pemerintah sekarang udah mulai tuh mendesain kira-kira tempat evakuasi mau ditaruh di mana aja. Tapi Bandung itu kan 9 juta penduduk. Kayaknya belum cukup sih buat 9 juta penduduk. Tapi udah mulai tuh ini kira-kira nanti evakuasi ini bisa di mana aja, tempat-tempatnya ditaruh di mana. Nah kalau misalkan warganya, misalkan Rahman nih punya tabungan sendiri, oh saya rumahnya rusak tapi saya bisa membangun sendiri kok gitu, jadi kan tidak tergantung sama pemerintah. Nah kalau misalkan terus Rahman bisa bantuin teman-temannya, tetangga-tetangganya, artinya kan dari komunitasnya juga saling support, dari pemerintahnya juga membantu gitu. Nah itu akan mempercepat proses pemulihan. Kemampuan kita pulih itulah yang dikatakan dengan resiliensi, dan kita juga lagi mencoba melihat nih, misalkan gempa Palu udah 8 tahun, gimana dia membangun dirinya kembali. Tahun ini kita 20 tahun gempa Jogja, dan juga 20 tahun tsunami Pangandaran. Itu juga kita lihat gimana Jogja memulihkan diri kembali. Jogja itu jadi salah satu contoh Indonesia dan juga bahkan dunia, karena dia punya program rekompak, gotong royongnya masyarakat Jogja itu sangat dilihat gitu dalam proses pemulihan diri, yang ternyata nggak terjadi di semua lokasi. Gimana pemulihan di Lombok, di Aceh, ada gempa Aceh tahun 2004, belum lahir. Nah itu juga kemarin kita 20 tahun kita ke Aceh, ngelihat gimana Aceh membangun kembali setelah 20 tahun, dan kira-kira apa-apa aja yang kemudian berpengaruh. Nah, biasanya kita ngeliat ada 5 faktor, 5 atau 6 faktor yang berpengaruh. Yang pertama dari mulai leadershipnya tadi, kemudian kemampuan ekonomi, atau maksudnya ada sumber daya untuk bisa membangun kembali, bisa memulihkan infrastruktur dengan cepat. Infrastruktur baik yang hijau maupun yang grey ya, yang abu. Maksudnya infrastruktur yang dibangun maupun yang hijau. Kemudian kemampuan untuk misalkan menghidupkan kembali roda-roda perekonomian. Nah itu yang roda-roda perekonomian dan roda-roda pendidikan, itu yang menjadi tulang punggung untuk pemulihan kembali. Kalau buat
kayak wilayah padat penduduk kayak Bandung ini ada tantangan khususnya nggak terkait pemulihan pasca bencananya? Kalau yang wilayah padat itu bahkan untuk menyelamatkan diri aja juga tantangan ya. Jadi kita juga kan melihat di Bandung itu banyak sekali wilayah padat. Sebetulnya kalau gempa itu 77% korban dan kerusakan itu dari kerusakan bangunan. Nah, kalau begitu kerusakan bangunan atau kalau ada gempa itu kan kita evakuasi nih keluar rumah. Begitu kalau misalkan kita tinggal di kompleks yang menengah ke atas, itu biasanya di depan itu ada halaman walaupun kecil dan ada jalannya masuk mobil, maksudnya bukan mobilnya ya, tapi ukuran jalannya itu cukup luas. Jadi kita tinggal keluar rumah, sebenarnya keluar rumah udah selesai. Kalau kita punya tenda, ya kita tinggal pasang tenda aja di depan rumah. Itu juga banyak banyak orang-orang yang bikin tenda di depan rumahnya masing-masing. Nah, kalau misalkan kita berada di kawasan padat yang begitu keluar rumah satu gang satu orang, tembok sama tetangga bersebelahan. Saya juga nanya ya, ada satu kawasan yang dia terdampak gempa Tasik tahun 2009, ternyata memang bisa terjadi tuh rumah rubuh kena rumah sebelahnya, kena rumah sebelahnya lagi. Jadi bisa jadi rumah rubuh itu kayak domino juga. Di rumah rubuh satu terus ya jadi kena tetangganya lagi. Nah, kalau di kawasan padat itu akan menjadi tantangan ya, maksudnya wah dia terdampak dari tetangga-tetangganya, dan begitu dia mau keluar sempit gitu, mau kemana, mungkin satu lari ke kiri, satu lari ke kanan, jadi kan chaos ya. Nah, itu yang menjadi tantangan yang sangat besar gitu, karena mungkin akan lebih rentan nih di kawasan yang sangat padat, itu akan menjadi jauh lebih rentan. Dan untuk pemulihannya, kalau misalkan ini udah kawasan padat terus rumah-rumahnya pada rusak, orang-orangnya mau dipindahkan kemana gitu, walaupun sementara ya, misalkan kan biasanya nanti dari pemerintah ada hunian sementara. Nah, hunian sementaranya mau ditaruh di mana, sedangkan wilayahnya padat dan orang itu biasanya attach ke tempat tinggalnya. Misalkan tinggal di Cicadas, terus disuruh pindahnya ke Sumedang misalnya, karena Bandung padat misalnya, atau pindahnya ke Soreang gitu, yang di selatan, kan itu jauh dari tempat dia sehari-hari beraktivitas ya. Jadi banyak kejadian itu pemerintah menyiapkan hunian sementara atau hunian tetap, tapi jauh dari lokasi asalnya. Nah, itu karena orang punya attachment tinggi terhadap rumah atau tanahnya, kadang itu menjadi satu tantangan tersendiri gitu. Nah, untuk wilayah padat ya akan lebih menantang, karena banyak yang kemudian orang-orang yang harus dihandle-nya ini kan sangat banyak, karakteristiknya bermacam-macam. Terus mungkin nggak semuanya penurut ya, tapi mungkin nggak semuanya penurut, tapi nggak semuanya juga punya ide gitu. Jadi ide nggak ada, komentar ngeluhnya iya gitu. Nah, itu yang menghandle orang banyak di situasi nggak ada air, nggak ada listrik, makanan terbatas, mungkin kondisi sumbu emosi kita mungkin jadi lebih pendek gitu. Nah, itu yang gimana kita bisa mencari solusi, bisa saling membantu di tengah kondisi yang sangat padat dan mungkin akan sangat emosional ya. Kalau gitu ada kayak langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah nggak Bu buat mengurangi risiko gempanya? Ya. Kalau risiko gempa itu, kalau kita melihat dari sisi ini ya, saya tuh suka ngambil dari pilar Satuan Pendidikan Aman Bencana karena lebih sederhana mikirnya. Ada 3 pilar dari infrastrukturnya, sarana prasarana dan infrastruktur, yang kedua pilar dari sisi kebijakan dan sumber daya, yang ketiga adalah pilar dari edukasi. Kalau di Sendai Framework for Disaster Risk Reduction itu kalau kerangka global itu kita punya 4 area for priority. Prioritas pertama adalah understanding the risk. Jadi kita memahami dulu hazard, risiko yang ada di kita itu apa. Nah, biasanya kalau di pemerintahan itu kita katakan ada kajian risiko bencana. Dokumen kajian risiko bencana itu perlu ada dan dimutakhirkan setiap 5 tahun untuk menjadi basis dalam melakukan strategi. Kan kita kalau mau
menghadapi musuh kita harus mengenali musuhnya ya. Jadi langkah pertama kita kenali dulu nih musuhnya, karakteristiknya tadi seperti apa, kemudian kira-kira risiko itu, kalau kita bicara risiko itu ada bahayanya dari gempanya yang nggak bisa kita apa-apain. Yang kedua adalah exposure dan kemampuan exposure-nya. Jadi misalkan di daerah yang rawan gempa ini atau sepanjang sesar Lembang ada berapa nih bangunan sekolah, rumah sakit di Kota Bandung, di Bandung Raya, di Sesar Lembang, dan kemampuan kerentanan ataupun kekuatannya itu seperti apa. Kemudian itu dibagi dengan kapasitas. Jadi memang kita punya bahayanya, punya exposure-nya. Ini penduduk ini tersebar di mana, bangunan infrastruktur tersebar di mana, kapasitasnya ini seperti apa. Nah, kalau kapasitasnya semakin besar, maka dia semakin kuat. Kalau kapasitasnya semakin kecil, maka dia akan semakin rentan. Nah, kalau kita sudah bisa memetakan exposure, kapasitas dan kerentanannya, kita masuk ke prioritas keduanya, investasi. Investasi ini prioritas 2 dan 3 itu kebijakan dan investasi. Jadi kita bikin ya, oke, kita udah tahu kajian risikonya seperti ini, maka kita perlu melakukan langkah mitigasinya itu seperti apa. Itu ada dokumen rencana penanggulangan bencana yang kemudian bisa kita bisa kita keluarkan, dan perlu ada investasi. Investasi itu maksudnya, ini ada 100 sekolah di Sesar Lembang, ada 50 yang perlu diretrofit. Ya udah, kita investasi buat retrofit 50 sekolah itu. Ada berapa 50 rumah sakit di Bandung yang perlu diretrofit, ada 30. Ya udah, diretrofit, investasi untuk retrofit di situ. Rumah warga, biasanya paling rentan itu rumah warga. Rumah warga bukan pemerintah, tapi misalkan ada peraturan yang mengikat warga untuk meretrofit rumahnya supaya dia bisa lebih aman. Kemudian prioritas keempatnya adalah kesiapsiagaan. Jadi kita bikin rencana kontingensi, latihan terhadap rencana kontingensi itu, dan juga mulai menyiapkan kalau dikatakan sih build back better ya. Kemarin ternyata ada juga penulis yang bikin buku build back bitter, karena dia merasa setelah bencana kok ini pembangunannya tidak better tapi lebih bitter. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kalau secara tatanan pemerintah tuh ada indikator kesiapan masyarakat, ada 71 indikator, ada juga indikator untuk desa tangguh bencana. Kalau saya sendiri untuk individu itu ada 7 langkah di tahap individu atau keluarga, yang sebenarnya juga turunan yang 4 prioritas tadi ya. Yang pertama, kenali dulu risiko di sekitar kita apa aja, termasuk kalau kita di level individu itu kan bisa memikirkan lebih detail ya. Misalkan kita tinggal di rumah, kita bekerja di kantor, atau kita sekolah di kampus, itu kira-kira mana aja nih yang berbahaya di ruangan kita. Oh, ternyata di samping saya ada lemari yang kalau jatuh bisa menimpa saya, ditata deh sedikit gitu. Nah, itu rumah saya punya tulangan tapi nggak punya ikatan, gimana nih caranya supaya agak bisa lebih bagus gitu. Kalau buat sipil sih sebenarnya kalau bisa ada klinik rumah gitu bagus juga ya, bikin klinik rumah. Nah, jadi yang pertama kenali risiko di sekitar kita. Yang kedua adalah coba tata sedikit terhadap risiko yang mungkin kita punya. Misalnya kita mau keluar, kalau mau evakuasi keluar, wah barangnya banyak banget nih, meja ini bakal jatuh, ada barang-barang yang menghalangi. Nah, itu ditata sedikit. Nah, itu ada penataan yang bisa kita lakukan di rumah untuk meminimalkan bahaya ya. Kemudian yang ketiga, kita bikin rencana kontingensi atau rencana evakuasi keluarga. Saya kalau evakuasi harus kemana, dan itu dilatihkan, karena kalau nggak dilatihkan kita nggak akan ingat dan kita nggak akan merasakan seperti apa gitu proses evakuasinya. Yang keempat, siapkan rencana ketemu keluarga. Pasti kalau ada kejadian gini kan, ini keluarga ada di mana nih gitu, itu pasti akan menjadi concern kita ya. Nah, yang ini kebalik tadi, yang kelima atau yang keempat bisa ditukar-tukar, siapkan tas siaga atau barang-barang darurat, termasuk ada P3K. Kalau dari gempa itu biasanya kita kenanya jatuhan bangunan, jadi bisa berdarah, bisa patah tulang. Nah, itu yang disediakan.
termasuk misalkan kalau perlu peluit, perlu senter, kalau punya kacamata, punya spare kacamata, kalau sangat ini apa, punya power bank, punya genset di rumah, punya tenda terpal, nah itu punya ekstra beras atau ekstra aqua galon misalnya untuk minum. Jadi siapkan peralatan-peralatan darurat atau tas siaga yang bisa kita pakai langsung kalau misalkan ada kejadian kedaruratan, dan kita latihkan proses ini semuanya. Oke. Gini tuh. Nah, mungkin yang terakhir ya Bu. Menurut Ibu ada nggak peran yang bisa dilakukan oleh akademisi atau mahasiswa atau masyarakat buat meningkatkan kesiagaan terhadap potensi gempa? Kalau di perguruan tinggi itu kita mengenal ada Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Banyak best practice yang dilakukan oleh ITB dan perguruan tinggi lainnya. Dari mulai kita belajar di bangku kelas, kita bikin riset misalnya, risetnya misalkan nih kalau rumah warga yang miskin di wilayah padat itu kondisi rumahnya seperti apa, caranya supaya dia bisa diperkuat tapi dengan harga yang terjangkau itu seperti apa. Nah itu kan dirisetkan dulu. Begitu sudah dirisetkan, oke, kita bikin program pengabdian masyarakat. Kita coba implementasikan di satu kampung mana untuk mengedukasi warga caranya meretrofit rumah dengan cara yang mudah, terjangkau, itu dilakukan melalui program pengabdian masyarakat. Nah itu bisa mengidentifikasi beberapa masalah yang ada di sini dan bisa diselesaikan melalui Tridharma perguruan tinggi tadi itu. Oke, tadi kita juga udah ngebahas dampak gempa tentang dari infrastruktur, terus sosial ekonomi, terus langkah mitigasi dan segala macam juga. Mungkin sebagai penutup diskusi kali ini gitu ya, ada nggak pesan utama yang pengen Ibu sampaikan ke teman-teman, ke mahasiswa teknik sipil dan masyarakat juga terkait kesiapsiagaan terhadap potensi gempa? Ya, jadi Sesar Lembang itu satu dari 401 sesar aktif yang ada di Indonesia. Jadi sebetulnya kalau kita tinggal di Indonesia, itu kemungkinan besar bisa mengalami gempa di masa hidup kita, dan ada 10% kemungkinan kita mengalami gempa merusak di dalam masa hidup kita. Pun kalau bukan di masa hidup kita, maka di masa hidup anak atau anak-anak cucu kita. Nah itu yang kemudian gimana kita bisa mewariskan bahwa gempa itu adalah sebuah fenomena alam yang kita bisa beradaptasi terhadap terhadap gempa itu tersendiri. Tadi mungkin aku belum sempat diceritakan, kalau kita melihat rumah-rumah tradisional, itu rumah-rumah tradisional di Indonesia juga didesain untuk bisa beradaptasi dengan alam. Nggak cuma gempa aja, gempa, alam liar, banjir, nah itu biasanya sudah terintegrasi dalam rumah tradisional. Nah tentunya karena 77% kerusakan dampak gempa itu dari rumah rusak, tentunya kita juga punya ekspektasi yang tinggi ya dari teknik sipil bahwa walaupun bukan tanda kutip pakar gempa, tapi sebetulnya kepakaran gempa itu perlu ada di dalam diri kita masing-masing, apalagi kalau kita punya profesi teknik sipil. Jadi bahwa kita hidup bersama gempa itu bagian dari kehidupan kita dan bagian dari cara kita hidup, sehingga dalam semua desain yang kita ciptakan atau yang teman-teman sipil ciptakan itu sudah menerapkan bagaimana bangunan infrastruktur yang dibangun itu bisa beradaptasi dengan gempa, dan juga mengajari dengan mudah untuk warga amatir ya, karena walaupun bukan background teknik sipil tapi semua orang kan perlu rumah ya. Jadi kan sebetulnya ini pengetahuan dasar yang perlu dimiliki oleh semua orang. Nah mudah-mudahan karena memang kita sunatullahnya tinggal di kondisi yang seperti ini, kita bisa lebih baik lagi beradaptasi dan menerapkan ilmu-ilmu sipil untuk memperkuat bangunan-bangunan kita, infrastruktur kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadi lebih kuat lagi hidup bersama kondisi dinamis di tanah air kita. Oke, terima kasih banyak ya Bu Rahma buat insight-nya yang sangat wow gitu, buat ilmu-ilmunya juga. Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan teman-teman dan semua masyarakat yang ikut mendengar juga. Dan semoga bisa meningkatkan kita kesadaran terkait gempa-gempa ini, apalagi kita juga tinggalnya di Bandung gitu ya.
Oke, Amin. gak kerasa juga dari kita udah ngobrol udah lama banget Bu. Oke, jadi sampai sini aja podcast ngopi buat hari ini. Aku Rahma, pamit undur diri. Dadah.